Persaingan gelar juara Liga 2 Mabarat Indonesia kembali lagi. Tentu saja pemirsa, setiap race di sisa musim ini akan menyuguhkan keseruan dan ketegangan, karena pastinya setiap tim balap kelereng akan mengerahkan kemampuan terbaik mereka dan juga strategi untuk memenangi balapan pasti telah mereka susun. Karena itu, sayang sekali jika Anda melewati setiap race Liga 2, apalagi jika Anda tidak mengikuti premiernya dan bergabung dengan penonton lain di live chat untuk memeriahkan premier race Liga 2 dan saling berinteraksi dengan sesama penggemar Liga Balap Kelereng di seluruh penjuru Indonesia. Tentu semakin seru jika Anda menonton bersama mereka saat sedang premier pemirsa, apalagi menjelang penentuan gelar juara Liga yang akan membuat adrenalin Anda semakin tegang. Dan kita lihat kini di layar kaca Anda pemirsa, Sriwijaya Palembang masih kedinginan di puncak klasemen, belum tergantikan sejak race week keempat. Sementara tim yang menempati peringkat 2 telah diganti oleh PSM Jakarta setelah finish ketiga di race ke-11. Dan di posisi ketiga ditempati oleh Sulut United yang bangkit di putaran kedua ini. Sementara Persis Solo yang sangat banyak supporternya di Liga 2 kehilangan tempat di 3 besar. Padahal sejak race pertama Persis Solo tidak pernah terlempar dari klasemen 3 besar. Performa Persis Solo tentunya perlu dievaluasi pemirsa agar tidak terlempar dari perebutan gelar juara, karena tidak ada artinya jika performa api di awal musim tidak diikuti di putaran kedua ini. Dan inilah starting grid di race ini. PSM Jakarta akan start terdepan dengan menurunkan Suni yang bertipe Markman, dan sang pimpinan klasemen akan start di belakangnya juga menggunakan strategi bertahan dengan menurunkan pemain bertipe Markman. Namun tidak dengan Cilegon United pemirsa yang menurunkan balancernya. Dan ternyata pemirsa ada 4 tim yang menurunkan pemain bertipe cornerman dan 2 tim yang mengandalkan sprinter mereka. Dan inilah peta sirkuit Magut Lahat. Terdapat 2 jalur zigzag di sana, jalur zigzag pendek dan cukup panjang jalur zigzag kedua pemirsa yang terletak menjelang garis akhir. Tentu jalur ini akan menambah keseruan dan ketegangan. Kita lihat para penonton di sisi tribun, mereka tetap hadir memenuhi bangku tribun, dan tentu saja banner-banner bertuliskan jargon semangat selalu mereka bawa agar tim keuangan mereka termotivasi untuk menang di race ini. Dan di garis start, 18 tim balap kelereng sudah bersiap di garis start. Mereka pasti tidak sabar ingin menjajah sirkuit Magut Lahat ini. Dan terlihat tanda start dinyalakan pemirsa, dan Liga 2 sirkuit Magut Lahat melaju. Dan ternyata Sriwijaya Palembang berhasil mendahului PSM Jakarta setelah start tadi pemirsa. Dan tampaknya PSM Jakarta tidak ingin melepas pimpinan balapan begitu saja. Kini ia mengejar Sriwijaya Palembang dan menyalip, tapi disalip lagi dan disalip oleh 2 tim sekaligus. PSM Jakarta di posisi 4 kini Laskar Mataram. Tampak keseruan terjadi di jalur zigzag pertama pemirsa. Dan kini di zigzag kedua Sriwijaya pertama, PSM Jakarta, namun diambil lagi oleh Sriwijaya Palembang. Masih memimpin Sriwijaya pemirsa. Sriwijaya Palembang dan PSM Jakarta sudah keluar dari konveyor, dan Sriwijaya Palembang terlihat menjauh di sana dan cukup jauh jaraknya pemirsa. Pemain PSM Jakarta kalah kecepatan tampaknya sehingga jauh sekali jaraknya dengan Sriwijaya Palembang di sana, tidak terkejar sepertinya, dan mudah sekali Sriwijaya Palembang pemirsa dan melewati jalur mini zigzag tadi, dan kini akan memasuki jalur zigzag kedua. Masih jauh jaraknya dengan tim di belakangnya, terlihat hanya sendiri saja tersorot kamera. Dan ternyata Cilegon United berada di posisi kedua menggeser PSM Jakarta. Lap ketiga pemirsa, dan Sriwijaya Palembang masih menjaga jaraknya dengan tim-tim di belakangnya agar tetap jauh dan tidak mendapatkan tekanan dan ancaman. Namun meskipun jarak Sriwijaya Palembang jauh, Laskar Wongkito harus tetap waspada karena pesaingnya bisa saja tiba-tiba mendekat dan memberikan ancaman. Kembali melewati jalur mini zigzag dengan mudah sehingga jarak Sriwijaya Palembang kembali jauh pemirsa. Namun sepertinya Sriwijaya mengalami kesulitan di zigzag kedua. Cilegon di sana, Sulut United juga tiba-tiba saja menerobos ke posisi pertama setelah melewati jalur zigzag dengan mulus sekali. Luar biasa Sulut United pemirsa. Sayang sekali bagi Sriwijaya Palembang pemirsa, keunggulannya direbut oleh Sulut United. Pada sebelumnya tim asal Palembang itu unggul jauh daripada pesaingnya, namun kini malah ia ditinggal jauh oleh Sulut United. Dan sepertinya Sriwijaya Palembang juga terancam dengan kehadiran Semen Padang. Dan mulai mendekat kini Semen Padang tidak mulus melewati jalur mini zigzag, tapi sangat dekat dengan Sulut United pemirsa. Namun Sulut United berhasil memarkir Sriwijaya Palembang di sana. Menuju zigzag kedua kini pemirsa, dan keduanya cukup mulus di jalur zigzag kedua, saling memantul. Semen Padang menyalip keduanya sekaligus dan mengambil alih posisi pertama dari Sulut United. Ternyata sudah 5 lap pemirsa, sudah 5 putaran berlalu, dan yang memimpin saat ini adalah tim balap kelereng asal Padang. Dan terlihat Semen Padang tertekan oleh ancaman dari Sulut United.
Apakah Semen Padang mampu bertahan dan mempertahankan pimpinan balapan dari ancaman Sulut United? Kita lihat saja pemirsa di lap ini. Oh, kini Kalteng Putra lah yang gantian memberikan ancaman pemirsa. Sangat dekat sekali dengan Semen Padang. Sulit Jaya juga ikut menyerang. F-Mopo harus menjaga kecepatannya dan memarkir di jalur ini. Oh, mulus sekali pemirsa tanpa ada benturan. Semen Padang melewati jalur zigzag dengan mulus sekali. Dan kini jarak Semen Padang sangat aman pemirsa dengan tim-tim yang sebelumnya mengancam F-Mofu. Oh, Cilegon United menjadi tim pertama pemirsa yang keluar lintasan di sirkuit Manggut Lahat ini. Sungguh sayang sekali Cilegon United. Oh, tampaknya Semen Padang tertekan pemirsa. Dua tim menyerang di sana, tapi di marking. Oh, disalib oleh Kalteng Putra dan Perseora Ropen. Tidak mudah Semen Padang melewati jalur mini zigzag pemirsa, sehingga disalib oleh dua tim sekaligus. Kini terlihat Kalteng Putra sendiri di depan, namun sayang sekali tidak mulus melewati tikungan zigzag, sehingga kini ia tertekan oleh dua tim di belakangnya yang berusaha merebut pimpinan balapan. Kalteng Putra memimpin pemirsa dan menjadi tim kelima di race ini yang berhasil menempati posisi pertama, dan di belakangnya ada PSM Jakarta yang juga pernah memimpin balapan. Namun terlihat Sulut United di sana sedang menangkap pemirsa. Oh, PSM Jakarta memimpin tapi belum aman posisinya. Ada Kalteng Putra menyerang di sana dan juga Sulut United kembali menangkap pemirsa, memberikan ancaman. Apakah kali ini PSM Jakarta mampu bertahan mengamankan pimpinan balapan? Masih bertahan PSM Jakarta, sempat disalib tadi pemirsa namun berhasil mengambil lagi. Luar biasa keseruan di jalur zigzag kedua ini, selalu menegangkan. PSM Jakarta sudah keluar dari konveyor dan diikuti oleh Kalteng Putra yang sempat menyalip PSM Jakarta di jalur zigzag kedua tadi. Oh, tampaknya Kalteng Putra akan menyalip. Tidak kuat margin dari PSM Jakarta sehingga mudah saja menerus pertahanan Laskar Mataram itu. PSM Jakarta kembali lagi memimpin pemirsa. Oh, Persiba Balikpapan tiba-tiba saja menyalip dan sangat jauh meninggalkan PSM Jakarta. Sangat tidak terduga sekali pemirsa. PSM Jakarta yang sebelumnya bersaing dengan Kalteng Putra dalam perebutan tempat pertama, ternyata Persiba Balikpapan lah yang menempati di tahta balapan itu. Luar biasa race ini penuh dengan kejutan. Sudah setengah lap terlewati pemirsa dan hal mengejutkan terjadi lagi, yakni Persiba Balikpapan yang tiba-tiba saja memimpin balapan yang sebelumnya tidak terlihat sama sekali. Namun kini kita lihat Persiba Balikpapan tampak nyaman di depan, berusaha meninggalkan para musuhnya yang ada di belakang. Oh, buruk sekali Persiba Balikpapan namun berhasil mempertahankan posisi pertama meskipun tidak mulus melewati jalur mini zigzag. Dan kini kita lihat di posisi ketiga ada Badak Lampung di sana yang mulai bangkit di race ini dan mengancam PSM Jakarta, tapi ancamannya di marking saja, tidak membiarkan Badak Lampung menyalipnya begitu saja pemirsa. Lap 10 pemirsa, ada Persiba Balikpapan masih memimpin. Oh, Mitra Kukar untuk kali keempat keluar lintasan di musim ini. Sungguh kehilangan banyak poin selama 12 race. Perlu evaluasi Mitra Kukar agar tidak kehilangan poin penting lagi, karena jika terus kehilangan poin maka posisi Mitra Kukar bisa saja turun ke zona degradasi pemirsa. Perlu waspada lagi Mitra Kukar di race selanjutnya nanti. Sementara kita lihat tim asal Kalimantan Timur lainnya masih nyaman di posisi pertama dan berpeluang meraih 25 poin pemirsa. Oh, apa yang terjadi? Oh, Persiba Balikpapan menyusul Mitra Kukar yang keluar lintasan. Sungguh nasib yang sangat sial sekali yang dialami oleh Persiba Balikpapan. Padahal ia sedang memimpin jauh tadi namun harus keluar lintasan saat memasuki konveyor. Sayang sekali pemirsa bagi Persiba Balikpapan. Dan kini PSM Jakarta yang sedang unggul pemirsa, tapi terlihat tertekan PSM di sana, disalib oleh 4 tim sekaligus dan rivalnya juga mengancam di sana. Semakin tertekan PSM Jakarta, semakin seru dan penuh drama pemirsa. Dan di zigzag kedua kini Badak Lampung menerobos di sana, Persis Solo juga menerobos dan memimpin balapan. Semakin seru dan menegangkan pemirsa di sisa lap ini. Dan saat ini Persis Solo memimpin, sangat tidak terduga pemirsa. Pada sebelumnya Persis Solo tidak terlihat bersaing, namun di lap 11 tadi yang masuk 3 besar dan langsung memimpin balapan. Dan tentu saja Persis Solo kini tertekan. Konsekuensi memimpin balapan pemirsa, terus menerus mendapatkan tekanan dan memasuki mini zigzag. Dan luar biasa Persis Solo melewati jalur mini zigzag dengan mulus sekali tanpa benturan. Dan kini melewati jalur zigzag kedua, cukup terkendala Persis Solo di sana sehingga Badak Lampung kini mengejarnya. Oh, udah sekali kini pemirsa, namun gagal menyalip Badak Lampung. Sayang sekali. Lap 13 kini pemirsa, tersisa 2 lap lagi dan Persis Solo berpeluang memenangi balapan ini karena sangat nyaman ia di depan tanpa ada gangguan dan tekanan dari para musuhnya. Oh, apa yang terjadi? Persis Solo berhenti seketika pemirsa, tidak mampu melanjutkan balapan dan dinyatakan yellow flag oleh ofisial balapan. Sangat disayangkan Persis Solo, padahal sedang nyaman memimpin tadi, tapi keunggulannya hilang seketika karena konsentrasinya yang buruk yang menyebabkan ia menabrak dinding sirkuit dan gagal melaju. Sungguh kesalahan yang sangat fatal sekali pemirsa, padahal balapan sebentar lagi menuju garis akhir dan memenangi balapan ini.
Tersisa 2 lap menuju finish pemirsa, dan yang berpeluang merebut 25 poin dari race ini adalah Sulut United pemirsa, dengan Badak Lampung menjadi saingan terdekatnya. Dan sepertinya para tim balap kelereng tidak memberikan dorongan bagi Persis Solo pemirsa yang mengalami stuck di sana. Dengan begini Persis Solo hanya memiliki satu kesempatan terakhir untuk melanjutkan balapan dan mendapatkan 1 poin dari race ini karena finish di urutan 15, finish terakhir di race ini. Nah, kita lihat di sana pemirsa, Martapura kini berada di belakang Sulut United, berusaha mengejar pemain Sulut United, tampaknya ingin merebut posisi pertama. Lap terakhir pemirsa, dan Sulut United masih memegang pimpinan balapan dengan Martapura di belakangnya mengancam di sana, namun berhasil menjauh Sulut United. Oh, Kalcang Putra cepat sekali merebut pimpinan balapan pemirsa dari Sulut United. Oh, Martapura menerobos memimpin kini pemirsa dan memarki musuh-musuhnya. Oh, spesies Cilacap mulus sekali melewati jalur mini zigzag sehingga langsung memimpin jauh dari para kompetitornya. Namun perlu berhati-hati di sini spesies Cilacap sangat rawan. Ada Kalcang Putra mengejar, belum aman spesies Cilacap. Oh, spesies masih kedua, Sulut kedua pemirsa. Spesies masih memimpin dan finish. Balapan yang sangat dipenuhi dengan drama pemirsa akhirnya dimenangi oleh spesies Cilacap yang sangat tidak terduga berhasil menang. Tidak pernah terlihat selama balapan berlangsung. Namun di lap akhir ini PSS Cilacap menyeluruh menjadi tim kuat, menerobos jalur mini zigzag dengan mulus sekali dan memenangi race ke-12 ini. Luar biasa PSS Cilacap, kemenangan yang sangat tidak terduga sekali, sangat mengejutkan sekali pemirsa. Dan kita lihat hasil balapan ini pemirsa yang dilangsungkan di sirkuit Manggut Lahat. Nah, PSS Cilacap berhasil memenangi race ini dan menjadi kemenangan pertamanya di musim ini. Tentu saja kemenangan ini akan memperbaiki posisinya di klasemen. Dan 2 tim yang naik podium ada Sulut United dan PSMS Medan. Sementara 2 tim yang sangat tragis sekali nasibnya, yakni Persiba Balikpapan dan Persis Solo, tidak mendapatkan poin dari race ini. Keduanya dinyatakan gagal finish pada sedang memimpin balapan. Nasib yang sangat buruk sekali kedua tim ini. Dan kita lihat tayangan ulang race ini. Keseruan langsung terjadi di lap pertama dan terjadi di jalur zigzag panjang. Terlihat Sriwijaya Palembang yang memimpin, diganggu oleh Persero Aropen, tapi PSM Yogyakarta lah yang menyalipnya. Namun posisi pertama kembali direbut oleh Sriwijaya Palembang. Sementara ini adalah momen Sriwijaya Palembang disalip karena kelengahannya dan juga ketidakmampuannya melewati jalur zigzag sehingga membuat Cilegon United menyalipnya di sana. Namun nyata terduga adalah Sulut United yang menerobos ke posisi pertama. Dan ini adalah insiden pertama di race ini pemirsa yang dialami oleh Cilegon United. Terlihat di sana Cilegon United dihempas oleh Conveyor dengan keras sekali. Dan di lap keempat kita disuguhkan aksi menerobos di jalur zigzag kedua yang dilakukan oleh Semen Padang. Tim Kabosira itu berhasil menyalip Sriwijaya Palembang dan Sulut United sekaligus pemirsa. Di jalur ini memang kerap terjadi aksi menerobos. Sementara ini adalah insiden keluar lintasan yang dialami oleh Mitra Kukar. Dan lagi-lagi pemirsa, timing yang buruk saat memasuki Conveyor menjadi penyebab Mitra Kukar keluar lintasan. Namun inilah insiden keluar lintasan yang paling ironis yang dialami oleh Persiba Balikpapan. Tim berjuluk Beruang Madu ini keluar lintasan saat memimpin balapan. Nasibnya sangat ironis sekali pemirsa. Di lap ke-6, perebutan pimpinan terjadi pemirsa. Semen Padang yang memimpin direbut tahtanya di jalur zigzag. Meski sempat melakukan marking, namun Kalcang Putra berhasil menjaga kecepatannya dan menyalip Semen Padang. Inilah momen Persis Solo untuk kali pertama memimpin. Persis Solo yang berada di posisi 5 berhasil menyalip 4 tim di depannya dengan cara melewati jalur zigzag setelah mendapatkan dorongan dari PSS Cilacap. Aksi ini sangat luar biasa pemirsa yang dilakukan oleh Persis Solo. Namun sangat ironis sekali, Persis Solo yang sedang memimpin tidak mampu melanjutkan balapan di lap 13 karena mengalami stuck pemirsa. Terlihat Persis Solo melakukan countering yang sangat buruk sekali sehingga membuatnya kehilangan kecepatan. Sungguh kesalahan yang sangat fatal sekali dari Persis Solo. Sementara ini nasib yang kontras dialami rival Persis Solo. Terlihat PSM Yogyakarta mengejar Kalcang Putra dan langsung menyalipnya pemirsa. Dan inilah aksi lap terakhir yang paling mengejutkan yang menentukan hasil akhir di race ini. Di sana 4 tim sedang bersaing di garis depan, namun dengan santainya PSS Cilacap menerobos ke posisi pertama dan memenangi balapan ini. Dan di layar kaca Anda pemirsa sudah terlihat klasemen Liga 2 setelah berakhirnya race di sirkuit Manggut Lahat ini. Sriwijaya Palembang yang on fire hanya di awal balapan ternyata masih kokoh di puncak, dan Sulut United finish kedua di race ini, kini naik ke peringkat kedua menggeser PSM Yogyakarta yang saat ini berada di bawahnya dengan 126 poin. Sementara sang rivalnya semakin turun posisinya pemirsa, kini di peringkat 5 Persis Solo masih mengumpulkan 117 poin karena tidak mendapatkan poin dari race ini.
Dan akhirnya supporter PSIS Cilacap melihat tim kembangan mereka menang di Liga 2. Kemenangan ini tentunya memberikan angin segar bagi tim PSIS Cilacap yang kini di posisi 12 untuk terus naik posisi 10 besar, 5 besar hingga 3 besar dan berharap promosi ke Liga 1. Dan balapan yang penuh drama ini harus saya akhiri sampai di sini pemirsa. Tentu Anda berharap keseruan dan ketegangan balapan tetap berlangsung, tidak hanya sampai 15 lap. Tapi Anda tidak perlu kecewa karena di hari Sabtu nanti kita akan menyaksikan race yang tidak kalah seru, yakni race 12 Liga 1 Mambaran Indonesia. Dan sebelum saya pamit dari hadapan Anda, tinggalkan jejak Anda di kolom komentar, berikan juga like Anda dan jangan lupa untuk subscribe. Saya komentator setia Anda undur diri, sampai jumpa.